Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para masyayikh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi dan juga tayamum. Mandi, tayamum. Apa syarat tayamum, Beb? Syarat tayamum apa? Nah, kalau tidak menemukan air cari dulu ya. Jarak-jaraknya juga sudah kita bahas, kemudian sakit juga sudah kita bahas. Yang juga perlu untuk kita tekankan terkait tayamum adalah bahwa tidak semua sholat yang dilakukan dengan tayamum itu sudah menggugurkan kewajiban. Ada kalanya sholat dilakukan dengan tayamum itu tetap harus diganti. Ya, nah detailnya silahkan tengok di kajian Fiqh Haji juga sudah kita bahas. Nah, kajian kemarin juga sudah kita bahas ya. Nanti insya Allah kita upload. Sekarang kita masuk bab setelah bersuci apa lagi? Ya kita berangkat ke masjid. Jadi adab-adab berangkat ke masjidnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Adabul khuruji ilal masjidi. Adab-adab keluar ke masjid. Adab-adab keluar, adab-adab khuruj Covid. Kan khuruj. Adab-adab khuruj ya. Fa idza faraghta min taharatika fasalli fi baitika rak'atayil fajri, rak'atay subhi in kana al-fajru qad tala'a. Maka apabila faraghta, telah selesai engkau, telah kosong engkau, telah selesai engkau min taharatika, dari bersucimu. Kalau sudah selesai engkau dari bersuci engkau itu, fasalli fi baitika, maka salatlah di rumahmu. Salat di rumah. Salat apa di rumah? Rak'atayis subhi, 2 rakaat subuh. Makanya kita terkait niat ya, kita sebutkan dalam kajian idah qawaid fikih, masalah qawaid fikih ya. Dalam salat itu mesti ada usolli fardhu subhi, tidak cukup usolli subha saja kalau pakai bahasa Arab. Kalau sengaja aku sholat subuh itu ada 2 macam. Ada yang sunat, ada yang wajib. Dan dua-duanya sama-sama 2 rakaat. Makanya ini kita mesti detailkan dalam niat. Yang kita niatkan itu sholat fardu subuh atau sholat sunnah subuh. Ya, karena al-fajru dengan as-subhu itu sama saja dua-dua itu. Subuh dan fajar itu maknanya sama. Maka ketika kita berniat sholat subuh, yang kita maksud itu apa? Sholat fardu subuh. Wallahu a'lam, apakah ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sholat subuh disebut apakah sudah masuk sholat wajib atau tidak? Kalau secara uruf sudah masuk. Karena kita nyebut sholat subuh. Mau kemana? Mau sholat subuh. Itu pasti sholat wajib yang akan dilakukan. Kalau kita nanya pada kawan, sudah sholat zuhur belum? Pasti yang kita tanya adalah sholat wajib. Itu secara uruf bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab perlu tetap kita sebutkan usolli fardha atau usolli sunnata. Salat yang kita lakukan ini salat yang wajibkah atau salat yang sunnah. Ya, maka sebenarnya kalau kita mau berniat pakai bahasa Indonesia sebaiknya walaupun secara uruf sudah memenuhi syarat, masalahnya uruf ini tidak semua ulama menerima uruf. Tidak semua ulama menerima uruf. Nah, tetap kita niatkan sengaja aku salat fardu subuh seperti itu. Sengaja aku sholat fardu subuh. Nah kalau sunatnya sengaja aku sholat sunnah subuh atau sholat sunat fajar. Ya, jadi total sholat subuh itu berapa rakaat? 4 rakaat. Ya total. Sholat zuhur berapa rakaat? 12. Sholat wajib ditambah dengan sholat sunat. Jadi sholatlah di rumah 2 rakaat. 2 rakaat subuh maksudnya 2 rakaat sholat sunat. In kanal fajru qad tala'a, jika adalah fajar telah terbit. Kalau fajar telah terbit, maka salat di rumah. Salat apa? Salat sunnah fajar, salat sunnah subuh. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
demikian adalah melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kan? Demikianlah yang dilakukan Nabi. Itu kira-kira bahasa kita. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah bersuci, sholat sunat dulu di rumah. Tapi kalau misalkan waktu subuh sudah masuk, jarak antara kita dengan masjid itu mungkin 10 menit. Kita sudah berwudu, waktu subuh sudah masuk, sholat di rumah. Setelah selesai sholat, kita baru kejar ke masjid. Kalau kita sholat sunnah di rumah, baru kita berangkat ke masjid, boleh jadi kita akan melewatkan takbiratul ihram imam. Dan ini juga besar Pak fadilahnya ya, mendapati takbiratul ihram imam. Maka sebaiknya kalau memang agak jauh rumah kita dari masjid, sholat sunnahnya di masjid saja. Biar dapat juga fadilah mendapati takbiratul ihram imam. Kalau Nabi kan gampang. Rumah Nabi dengan masjid itu gimana? Beda ruangan saja. Gampang. Nah, maka kembali kita tengok kondisi kita ya. Tsumma tawajjah ilal masjidi, kemudian mengarahlah engkau ke masjid. Tawajjah itu menujulah engkau ke masjid. Wala tada'is salata fil jama'ati, dan jangan engkau tinggalkan salat dalam jamaah. Kalau susah kita salat berjamaah ke masjid, di rumah pun oke lah, tapi tetap berjamaah. Ya. Jangan tinggalkan salat jamaah. Apa alasan Anda menikah? Biar salatnya jamaah terus. Ternyata setelah nikah enggak jamaah enak. Itu kan impian jomblo aja, jomblo dibikin konten, enggak apa kontennya di kipas angin, dia kasih kipas, kan kipas angin gini-gini. Nah, sudah sholat kipas anginnya geser kanan, geser kiri, dipeluknya kipas angin, kan jomblo ngenes kayak gitu. Gaya sebelum nikah, bantu ke jamaah lu jurnal rumah enak. Nah, harus dijaga kalau memang ada niat seperti itu, berjamaah. Berjamaah. Nah, jangan banyak pula alasan-alasan yang lain untuk tidak ikut sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. La siyamas subha. La siyama ini artinya apalagi ya. Apalagi la siyama. Salat subuh. Apalagi salat subuh. Ya, karena salat subuh ini disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Disaksikan. Kemudian juga yang ditekankan itu adalah sholatul wusta, sholat asar. Sholat asar itu juga ditekankan. Sholat wusta. Awalnya Imam Syafi'i itu menerjemahkan sholat subuh itulah sholat wusta. Tapi ditahqiq kembali oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis juga, ternyata sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat asar. Kalau zaman sekarang sholat apa yang paling banyak dilalaikan orang? Semua sholat. Ya, rata-rata orang subuh, enggak, rata-rata orang kerja zuhur lalai, orang pulang kerja capek asar lalai, maghrib lalai, isya lalai, lalai aja orang semuanya. Kacau. Jumat lalai pula. Kata orang bonus demografi Indonesia, maksudnya apa? Jumlah kaula muda sekarang banyak. Nyatanya ketika sholat Jumat itu enggak, anak-anak muda itu paling cuma satu saf di belakang. Harusnya lebih banyak. Fasolatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajatan. Maka salat berjamaah tafdulu melebihi, ya, mengungguli atas salat sendiri, salatil fadhi. Ini sesuai dengan redaksi hadis ya, salat fadhi. Bisa juga disebut salat munfarid. Salat sendiri juga bisa disebut salat munfarid. Salat sendiri dengan apa? Bisab'in wa ishrina. Sab'in itu 7, ishrina itu 20. 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi, maka jika adalah engkau tatasahalu menganggap enteng fi mithli hadzal ribhi, pada semisal ini laba, kalau laba semisal ini 27 kali lipat salat kamu anggap enteng, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, tentu awraja. Fa ayyu faidatin, maka apa faidahnya laka bagimu dalam menuntut ilmu. Wa innama thamratul ilmi al amalu bihi,
Dan hanya saja buah dari ilmu itu adalah mengamalkan. Samratul ilmi al-amalu bihi. Kita belajar itu gunanya untuk beramal. Kita sudah tahu bahwasanya pahala sholat berjamaah, apalagi di masjid itu besar. Ternyata kita tidak lakukan itu, tuh apa gunanya belajar? Ya, harus pragmatis kita ya, harus pragmatis. Pragmatis itu maksudnya apa? Kamu mempelajari ini untuk apa? Kamu belajar tata boga, mau masak kamu? Enggak usah. Saya mau kuliah bang, kuliah apa? Keperawatan, mau jadi perawat. Ganti kateter orang, mandikan pasien kalau perlu dimandikan. Enggak mau bang, ada usah kuliah. Buang-buang piti kuliah. Kan banyak anak-anak seperti itu. Mau apa? Ambil jurusan kedokteran enggak lulus bang. Terus apa lagi? Teknik enggak lulus, teknik enggak lulus. Terus apa lagi? Pendidikan anak usia dini aja lah. Mau jadi guru TK? Enggak mau bang, enggak usah kuliah. Ya, dana kuliah 4 tahun itu berapa? Anggap setahun habis 50 juta. 2 tahun 200 juta. Beli Avanza jadi supir travel aja kamu. Ya, itu kalau logika matematik enak. Pragmatis, ya harus pragmatis. Orang kan bilang ilmu itu ilmu, enggak, ilmu itu tujuannya nih al-amalu bihi. Ya. Maka jangan dianggap enteng juga beramal dengan ilmu. Ilmu ini kan berpahala juga walaupun enggak kita amalkan, Ustaz. Iya. Tapi kan bisa kita manfaatkan waktu kita untuk mempelajari ilmu lain kalau ilmu ini enggak akan kita manfaatkan juga. Ya, makanya mohon maaf nih ya, orang awam, terlalu awam belajar bahasa Arab. Apa tujuan Anda belajar bahasa Arab? Kalau enggak ada gunanya, enggak usah. Kalau saya ingin mempelajari kitab, Ustaz, bagus. Belajarlah bahasa Arab. Saya ingin mendalami kitab, Ustaz, bagus, belajarlah bahasa Arab. Untuk apa? Untuk hobi saja, enggak usah bahasa Arab. Belajar bahasa amiyah saja. Ya, kalau untuk bisa ngobrol dengan orang Arab, belajarnya bahasa amiyah. Amil rahfin. Ya enggak? Kalau untuk akrab dengan orang Arab. Karena bahasa fasih tidak dipakai kecuali dalam bahasa penulisan sekarang. Bahkan orang Arab Saudi pun, orang Makkah, Madinah pun tidak ada yang pakai bahasa fasih sekarang. Nah, ilmu gunanya dipelajari untuk apa? Diamalkan. Itulah dulu ya, kita rehat sejenak. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat asar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.